Ada beberapa tujuan utama mempelajari bentuk pemerintahan republik. Ya, yang pertama yaitu memahami pemerintahan. Republik adalah sistem di mana rakyat berperan dalam memilih pemimpin. Dengan mempelajari ini, kita bisa memahami bagaimana negara dijalankan. Yang kedua adalah membandingkan sistem. Republik bukan satu-satunya bentuk pemerintahan di dunia. Dengan memahami sistem ini, kita bisa membandingkannya dengan bentuk lain seperti monarki atau oligarki. Yang ketiga, menilai plus minus atau kelemahan dan kelebihan. Setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan memahami republik, kita bisa melihat keunggulan seperti kebebasan politik serta tantangan seperti potensi korupsi dalam sistem demokratis. Yang keempat, mengenali Indonesia. Indonesia adalah negara republik, tapi bagaimana sistem di sini diterapkan? Kita akan membahasnya lebih dalam nanti. Yang kelima, meningkatkan kesadaran politik. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk memimpin atau menjadi pemimpin atau memilih pemimpin. Memahami sistem republik bisa membantu kita menjadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi dalam demokrasi yang lebih baik. Jadi mari kita selami lebih jauh apa itu republik, bagaimana sistem ini bekerja, dan mengapa ini penting bagi kita. Apa itu bentuk pengertian republik? Sekarang mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pemerintahan republik. Bayangkan kalian tinggal di sebuah negara di mana semua keputusan penting dibuat oleh satu orang tanpa mempertimbangkan pendapat rakyat. Apakah itu adil? Enggak. Di negara yang menganut sistem republik, hal seperti itu enggak terjadi. Jadi apa itu republik? Republik adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Artinya dalam pemilihan republik, kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemimpin negara dipilih secara demokratis. Apa ciri-ciri dari bentuk pemerintahan republik? Ciri-ciri dari bentuk pemerintahan republik terdiri dari 4. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara republik, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah negara dan membuat keputusan politik. Keputusan-keputusan ini kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan negara. Yang kedua, pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum adalah mekanisme yang sangat-sangat penting dalam sebuah negara republik. Melalui pemilihan umum, rakyat bebas memilih pemimpin mereka sendiri, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pemilihan umum yang demokratis harus memenuhi beberapa syarat, yaitu bebas, adil, dan transparan. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan adalah landasan yang sangat penting bagi demokrasi dalam pemerintahan republik. Dengan pemilihan umum yang demokratis, rakyat dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam negara republik, kekuasaan pemerintah tidak mungkin tidak dibatasi. Pastinya, dalam sebuah negara republik, kekuasaan pemerintah itu dibatasi. Nah, kekuasaan tersebut dibatasi oleh konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi mengatur berbagai hal, termasuk pembagian kekuasaan dan hak-hak warga negara. Dengan adanya konstitusi, kekuasaan pemerintah menjadi terbatas dan tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya. Hal ini penting banget untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya tirani. Yang keempat, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Dalam pemerintahan republik, umumnya terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara berperan sebagai simbol persatuan dan representasi negara di tingkat internasional. Contohnya adalah presiden. Kepala pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Contohnya adalah Perdana Menteri. Pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang saja.
Selain itu, pemisahan ini juga memungkinkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas. Selanjutnya, apakah bentuk pemerintahan republik mempunyai jenis-jenisnya? Ya, mereka mempunyai jenis-jenisnya dan jenis tersebut memiliki 3. Yang pertama, republik absolut. Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa adanya pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan menggunakan partai politik untuk melegitimasi kekuasaannya. Parlemen ada, tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan. Contoh negara yang menganut republik absolut adalah Libya, Muhammad Gaddafi, Irak, dan Uni Soviet. Republik konstitusional. Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi, dan parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan. Contoh negara yang menganut republik konstitusional adalah Amerika Serikat, India, dan Afrika Selatan. Dan yang ketiga atau terakhir, republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada eksekutif dalam sistem ini. Contoh negara yang menganut republik konstitusional adalah Jerman, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Catatan untuk mengenai bentuk pemerintahan republik 3 jenis itu adalah jenis-jenis umum dari bentuk pemerintahan republik. Adapun jenis lainnya seperti republik presidensial, republik semi-presidensial, republik federasi, republik kesatuan atau unitaris, republik rakyat, sosialis atau komunis, republik Islam, republik aristokratik, dan republik otoriter. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada apa saja kelemahan dan kelebihan dari bentuk pemerintahan republik. Di sini ada kelebihan bentuk pemerintahan republik. Yang pertama itu ada demokratis, yaitu pemerintah dipilih rakyat sehingga lebih mewakili kepentingan umum. Nah, ini memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mencerminkan keinginan masyarakat dengan adanya mekanisme pemilu. Lalu yang kedua itu ada pergantian kepemimpinan teratur, yaitu mencegah kekuasaan absolut. Nah, ini mencegah adanya pemimpin yang berkuasa terlalu lama dan menghindari terjadinya pemerintahan yang otoriter. Selain itu, sistem ini memberikan kesempatan bagi calon pemimpin baru dengan gagasan yang segar. Yang ketiga itu ada hukum berlaku untuk semua orang atau hukum adil untuk semua orang, yaitu tidak ada hak istimewa bagi individu tertentu. Nah, semua warga negara termasuk pejabat pemerintahan tunduk pada hukum yang sama. Ini menciptakan keadilan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir itu, yang keempat itu ada transparansi dan pengawasan pemerintahan, yang dimana ada pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pengawasan dari lembaga legislatif, yudikatif, dan masyarakat terhadap eksekutif ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan bentuk pemerintahan republik. Yang pertama itu ada rawan konflik politik, yaitu banyaknya kepentingan dapat memperlambat keputusan. Nah, seringkali terjadi perbedaan pendapat yang bisa memperlambat pengambilan keputusan. Debat panjang di parlemen atau konflik antar partai bisa membuat kebijakan yang seharusnya cepat terlaksana menjadi terhambat. Nah, yang kedua itu ada pemilu mahal, yaitu ada biaya kampanye dan administrasi yang tinggi. Nah, kampanye, logistik pemilu, serta administrasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Negara harus mengalokasikan anggaran besar setiap periode pemilu yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada risiko pemimpin
kurang kompeten, yaitu dipilih berdasarkan popularitas bukan kualitas. Waduh. Nah, jadi ada risiko memilih calon berdasarkan popularitas daripada kapasitas. Akibatnya bisa terjadi kepemimpinan yang tidak efektif karena kurangnya pengalaman atau kemampuan dalam menjalankan pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu ada ketidakstabilan politik, yaitu pergantian kepemimpinan yang terlalu sering bisa mengganggu pemerintahan. Kebijakan yang sudah dibuat oleh pemimpin sebelumnya bisa dibatalkan oleh pemimpin baru, menyebabkan inkonsistensi dalam pembangunan dan pemerintahan. Bagaimana bentuk pemerintahan republik di negara Indonesia? Yang pertama, republik dengan sistem presidensial. Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Sistem ini memastikan stabilitas pemerintahan karena presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme hukum tertentu. Yang kedua adalah kedaulatan di tangan rakyat. Dalam Konstitusi Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif, yaitu DPR dan DPD. Ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjadi dasar bentuk pemerintahan republik. Yang ketiga ada pembagian kekuasaan yang jelas. Indonesia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan trias politika yang terdiri dari 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki wewenang yang terpisah namun saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat ada pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Bentuk pemerintahan republik di Indonesia didasarkan pada UUD 1945. Sebagai konstitusi tertinggi, semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi ini, menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan menjamin stabilan politik serta pemerintahan yang demokratis. Kesimpulan, bentuk pemerintah republik adalah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Ciri-cirinya meliputi kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, pemisahan kekuasaan yang jelas, serta kepala negara dan kepala pemerintah yang bisa terpisah atau digabungkan tergantung jenisnya. Jenis-jenis republik meliputi republik absolut, konstitusional, parlementer, dan jenis lainnya. Kelebihan sistem ini adalah adanya partisipasi rakyat dalam pemerintah dan pembatas kekuasaan yang jelas, namun kelemahannya bisa berupa potensi konflik antar lembaga negara dan birokrasi yang kompleks. Di Indonesia, bentuk pemerintah republik yang diterapkan adalah republik presidensial dengan sistem demokrasi Pancasila, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat, serta kekuasaan dibatas oleh Konstitusi UUD 1945.